Pernah kepikiran gak sih, kenapa ada rumah yang dari luar kelihatannya biasa aja? Tapi begitu kamu berdiri di depannya, bulu kuduk langsung berdiri tanpa sebab. Rumah nenek Ilham di desa kecil daerah Banyuwangi kayak gitu. Gak ada yang aneh, tapi hawanya berat, sunyi, dan bikin napas serasa sesak. Ilham baru pertama kali ke sana setelah belasan tahun, tapi detik pertama dia masuk rumah itu, dia ngerasa ada yang aneh. Seolah-olah rumah itu udah lama nungguin dia. Ilham adalah pemuda 20 tahun yang merupakan mahasiswa jurusan teknik mesin. Sejak kecil ia dibesarkan di panti asuhan setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil saat ia masih balita. Selama bertahun-tahun, ia tak pernah mengenal satupun keluarga kandungnya. Sampai suatu hari pengasuh panti menyerahkan sepucuk surat dari seorang wanita yang mengaku sebagai neneknya, memintanya datang ke sebuah desa terpencil di Banyuwangi. Surat itu ditulis tangan dengan kertas yang warnanya sudah mulai menguning. Tulisannya rapi tapi terasa dingin. Kalau kau ingin tahu asalmu, datanglah ke rumah ini sebelum bulan baru, tulisnya. Ilham tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi rasa penasaran, rasa ingin tahu tentang keluarganya, akhirnya membawa dia menumpang bus tua menuju desa Junin, tempat neneknya tinggal. Perjalanan panjang dan melelahkan itu pun dimulai. Desa Junin seperti desa yang tertinggal zaman. Jalanannya sempit, tanah merah, dan di kiri kanannya hanya kebun karet serta semak belukar. Begitu turun dari bus, Ilham langsung merasakan hawa aneh. Bukan dingin, tapi lebih seperti tekanan. Seperti ada sesuatu di udara yang tak terlihat, tapi membuat jantungnya berdebar tanpa sebab. Penduduk desa yang ia temui pun hanya diam ketika Ilham bertanya arah ke rumah neneknya. Rumah nenek Ilham terletak di ujung jalan tanah, dipagari semak liar dan pohon-pohon yang tinggi menjulang. Dari luar, rumah kayu itu tampak seperti tak berpenghuni. Jendelanya tertutup kain lusuh, cat dindingnya mengelupas, dan di teras ada kursi goyang reot yang berayun pelan. Padahal tak ada angin. Ilham sempat ragu mengetuk pintu, tapi saat hendak berbalik, pintu itu terbuka sendiri, mengeluarkan bunyi berderit panjang seperti erangan pelan. Di balik pintu berdiri seorang wanita tua berjubah abu-abu. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam tapi tak memancarkan kehangatan. "Kamu Ilham?" tanyanya. Ilham mengangguk gugup. Wanita itu hanya menoleh sekilas, lalu berjalan masuk tanpa memberi salam. "Masuklah, sudah kutunggu lama," katanya. Suaranya datar, hampir tanpa intonasi. Ilham melangkah masuk, dan saat itu juga bau tanah basah dan dupa menyengat hidungnya. Ruangan di dalam rumah gelap dan lembab. Banyak foto tua tergantung di dinding, sebagian mulai menghitam. Tapi yang membuat Ilham merinding adalah semua foto itu seperti menatapnya. Ada foto seorang pria muda dengan tatapan kosong, seorang wanita mengenakan kebaya lusuh berdiri di tengah kuburan, dan di pojok ruangan tergantung lukisan wanita hitam tanpa wajah. Ilham mencoba tak memperhatikan, tapi tubuhnya menggigil. Malam pertama di rumah nenek menjadi malam paling panjang dalam hidup Ilham. Hening desa Junin bukan hening yang menenangkan, tapi justru menyesakkan. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin berhembus, hanya suara detak jam tua di ruang tamu. Dan sesekali derit dari loteng yang seharusnya tak ada. Ilham berbaring memeluk tas ranselnya, matanya tak kunjung bisa terpejam. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Ilham mendengar suara dari luar kamarnya. Suara pintu terbuka perlahan, diikuti langkah-langkah menyeret kaki. Langkah itu lambat, namun terdengar berat, seperti seseorang yang tak punya tenaga berjalan. Ilham menahan napas, telinganya mendengarkan dengan tegang. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Hening. Lalu terdengar suara napas berat,
panjang. Pintu kamarnya bergerak, gagangnya berputar pelan seolah ada yang coba membukanya. Tapi tak terbuka. Ilham langsung menarik selimut menutupi wajahnya. Meskipun tubuhnya gemetar ketakutan, ia bisa mendengar bisikan lirih, entah dari laki-laki atau perempuan. "Kamu sudah datang." Lalu, diam. Hanya keheningan yang kembali menyelimuti. Saat Ilham membuka mata keesokan harinya, ia menemukan bekas jari-jari hitam di gagang pintunya. Pagi itu Ilham memberanikan diri bertanya pada nenek tentang suara langkah semalam. Tapi nenek hanya berkata tanpa menoleh, "Kau tidak bermimpi. Itu memang nyata, tapi selama kau tidak membuka pintu, dia tidak bisa masuk." Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang membuat bulu kuduk Ilham berdiri. "Siapa dia?" tanya Ilham. Tapi nenek hanya tertawa kecil. Seperti orang yang sudah terlalu lelah menjelaskan sesuatu yang tak akan dipercaya. Hari itu Ilham memilih membersihkan rumah agar pikirannya teralihkan. Saat sedang menyapu di dekat kamar belakang, matanya terpaku pada pintu yang selalu terkunci itu. Udara sekitarnya terasa lebih dingin dibanding bagian rumah lain. Entah dorongan dari mana, Ilham mendekatkan wajah ke celah pintu dan mencoba mengintip. Tapi ia justru mencium bau amis yang menyengat, seperti darah yang membusuk. Segera ia menjauh dengan dada sesak. Menjelang sore, nenek tiba-tiba berkata, "Kalau kau ingin tetap hidup, jangan buka kamar itu. Dan jangan keluar rumah setelah tengah malam." Suaranya serius, bahkan nada bicaranya berubah. Banyak yang sudah melanggar dan tak pernah pulang. Kalimat itu membuat Ilham semakin resah. Ia merasa seolah rumah ini sedang menahannya, bukan menyambutnya. Tapi semakin ia bertahan, semakin dalam rasa penasaran itu menggigit pikirannya. Malam kedua datang dengan lebih banyak tanda-tanda aneh. Cermin di kamar Ilham tiba-tiba berkabut, meski tidak ada uap. Di tengah kabut itu, samar-samar ia melihat bayangan lain. Seseorang berdiri di belakangnya padahal ia sendirian. Ilham menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia menatap cermin kembali, tulisan kabur muncul di permukaannya. "Buka pintunya." Tulisan itu perlahan memudar seperti terhapus dari balik kaca. Pukul 2 lewat, suara langkah itu kembali. Kali ini lebih cepat, lebih berat. Seolah setan itu tahu Ilham sudah mendengarnya. Tapi yang paling menakutkan, suara itu tak berhenti di depan pintu. Ia bergerak, memutar, menuju kamar belakang. Lalu, suara kunci kamar belakang terbuka. Padahal nenek bilang pintu itu selalu dikunci. Ilham merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Dan saat itu pula, suara tawa kecil terdengar dari belakang rumah. Ilham tak tahan. Pagi harinya ia menyisir kamar belakang, mencoba mencari tahu. Tapi nenek menghadangnya. "Kalau kau buka, kau akan melihat apa yang membuat keluarga kita hancur, dan kau akan dibawa seperti yang lain." Untuk pertama kalinya, mata nenek menatap Ilham dengan rasa takut. "Mereka akan tahu kau di sini. Mereka tak suka ada darah baru yang masuk ke rumah ini." Ilham tak mengerti. Darah baru. Malam ketiga datang lebih cepat dari biasanya. Langit di atas desa Junin mendadak kelabu sejak sore. Awan gelap bergulung, disertai suara petir yang menggema entah dari mana. Ilham duduk di ruang tamu, menatap pintu kamar belakang yang entah kenapa malam ini terasa lebih mencolok. Setiap detik matanya terus melirik ke arah sana, seolah ada yang memanggilnya. Nenek, yang biasanya duduk di sudut dengan lampu minyak kecil menyala, kali ini tak kelihatan. Sejak sore, wanita tua itu mengurung diri di kamarnya dan hanya berkata satu kalimat, "Apapun yang kau dengar malam ini, jangan jawab, jangan buka apapun." Kalimat itu membuat jantung Ilham berdetak tak karuan. Pukul 2 dini hari. Lagi-lagi waktu itu datang seperti sebuah kutukan. Tapi kali ini tidak hanya suara langkah, ada suara ketukan dari dalam kamar belakang, 3 kali. Teratur, pelan, menusuk ke tulang. Ketukan itu terus berulang setiap 10 detik.
Dan anehnya, Ilham merasa seperti dipanggil, bukan oleh kuntilanak berkebaya putih, tapi oleh ibunya. "Ilham, ini ibu." "Nak, buka pintunya sebentar saja, ibu kedinginan." Suara itu begitu jelas, lembut. Persis suara terakhir yang ia dengar sebelum sang ibu meninggal karena kecelakaan bertahun lalu. Ilham menahan napas, matanya berkaca-kaca. "Ibu," bisiknya. Tapi saat ia melangkah pelan menuju pintu, hawa panas menyeruak dari balik celah pintu itu, bersamaan dengan bau anyir darah yang menusuk hidung. Tangan Ilham gemetar, tapi ia terlalu ingin tahu. Penasaran, rindu, semua bercampur jadi satu. Dan tanpa sadar, ia menyentuh gagang pintu. Saat itu juga pintu terbuka sendiri, pelan, berderit panjang. Menguak kegelapan yang pekat dari baliknya. Tak ada cahaya, tak ada suara. Hanya kesunyian yang mencekam seperti ruang hampa. Langkah Ilham masuk dengan perlahan. Kamar itu dipenuhi debu dan benda-benda kuno. Di tengah ruangan, ada sebuah ranjang besi tua berkarat. Dan di atasnya, sesosok wanita memakai kebaya putih dengan tubuh terbaring kaku. Ilham menahan napas. Kuntilanak itu mengenakan kebaya putih, rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya membeku seperti patung. Tapi saat Ilham mendekat, tubuh itu bergerak. Perlahan, lehernya memutar dan menatap Ilham. Matanya kosong, hitam sepenuhnya. Dan dari matanya mengalir darah segar yang tak berhenti menetes. Ia tersenyum. "Ilham, ibu kangen sekali." Suaranya melengking tinggi seperti pecahan kaca. Ilham terlonjak mundur, menabrak meja, dan membuat cermin kecil jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Saat itu pula, ruangan mendadak jadi dingin. Kuntilanak itu melayang turun dari ranjang, mendekat, sambil terus berkata, "Kau sudah buka pintunya. Sekarang kau harus tinggal bersamaku selamanya." Ilham berlari, tapi pintu kamar itu menutup sendiri. Ia terjebak. Di luar suara nenek terdengar berteriak panik, "Ilham, jangan lihat wajahnya. Tutup mata kamu. Itu bukan ibu kamu." Tapi Ilham tak bisa memalingkan pandangan. Kuntilanak itu terus mendekat. Tubuhnya memanjang seperti ditarik-tarik dari dimensi lain, dan wajahnya mulai berubah menjadi Ilham sendiri. Seketika nenek menerobos masuk. Dengan tangan gemetar, ia menaburkan segenggam garam dan bunga melati ke arah kuntilanak tersebut. Teriakannya menggema seperti mantra. "Pulih pulang, tutup, tinggalkan yang hidup." Kuntilanak itu menjerit. Tubuhnya mencair seperti lilin yang terbakar, lalu menghilang dalam kabut hitam pekat yang menghilang melalui celah dinding. Ilham jatuh tersungkur, dadanya sesak, nenek memeluknya erat. "Aku sudah bilang, kamar itu menyimpan arwah yang tak pernah tenang. Dia bukan ibumu. Dia adalah perwujudan dari semua rasa kehilangan kita, semua dosa yang belum ditebus." Nenek menangis. "Dan sekarang mereka tahu kau ada di sini. Kau telah membuka gerbang yang sudah lama tertutup." Di malam itu Ilham akhirnya tahu, rumah ini bukan sekadar rumah tua, tapi penjara bagi arwah-arwah keluarga mereka yang tak pernah mendapat pengampunan. Dan kini, karena pintu itu telah terbuka, semuanya akan kembali. Sejak kejadian malam itu, Ilham tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap ia memejamkan mata, bayangan kuntilanak menyerupai ibunya terus datang, mengajak bicara, menangis, merayu, bahkan kadang hanya berdiri diam di ujung tempat tidur menatapnya. Nenek memasang lebih banyak penangkal di setiap sudut rumah, raja, garam, bunga 7 rupa, hingga dupa yang terus menyala sepanjang malam. Tapi semua itu hanya meredam, tidak menghilangkan. Suatu pagi yang mendung, saat Ilham duduk di dapur dengan mata sembab, nenek datang membawa sebuah kotak kayu tua. Kotak itu disegel dengan kain kafan dan diberi simpul merah. "Sudah waktunya kau tahu," kata nenek lirih sambil meletakkannya di meja. Tangannya gemetar saat membuka simpul itu. Di dalam kotak, Ilham melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Selembar foto hitam putih tua
yang sudah lama umurnya, menampilkan seorang wanita muda dengan senyum dingin, mengenakan kebaya dan kalung koin emas. Di balik foto itu tertulis, "Nyi Manis, leluhur pertama." Nenek menghela napas dalam. Dia buyut kita, perempuan cerdas tapi haus kekuasaan. Dulu, ia memohon kekayaan pada penunggu gunung dengan satu syarat, keturunannya harus bergiliran menjadi tumbal, agar kekayaan tidak pernah habis dan darah keluarga tetap makmur. Ilham terdiam, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Jadi, keluarga kita melakukan pesugihan. Nenek mengangguk pelan. Aku tak pernah setuju, tapi darah itu sudah terikat. Orang tuaku menolak dan mereka mati mengenaskan. Suamiku, kakekmu juga. Aku menolak saat giliranku, dan arwah mereka memburuku sepanjang hidup. Nenek menatap Ilham dalam-dalam. Dan sekarang giliranmu telah tiba, Ham. Suaranya bergetar. Mereka mengincarmu karena kau adalah cucu di garis keturunan ini. Itulah kenapa sejak kamu menginjak usia 17 tahun, pintu-pintu dunia lain mulai terbuka. Ilham merasa dunia runtuh. Ia teringat semua kejanggalan yang pernah ia alami sejak kecil. Teman imajinasinya yang terus menuntunnya ke tempat gelap. Mimpi buruk yang sama berulang kali. Suara-suara aneh di kamar mandi. Semuanya mungkin bukan sekedar halusinasi. Kita harus memutus ikatan ini nih, Nek. Harus ada cara, kata Ilham penuh tekad. Nenek menggeleng lemah. Cara satu-satunya adalah menolak tumbal dan mengusir perjanjian itu dari darah kita. Tapi itu akan menimbulkan kemarahan. Mereka akan membalas. Tidak hanya padamu, tapi seluruh desa. Malamnya, Ilham nekat membakar foto Nyi Manis dan benda-benda pemujaan dalam kotak kayu itu. Ia berdiri di halaman belakang. Api menyala besar disertai bau menyengat seperti rambut terbakar. Saat bara terakhir membara, angin mendadak berhenti. Sunyi, mencekam. Lalu, terdengar suara jeritan panjang dari balik pepohonan. Jeritan yang bukan berasal dari satu orang, tapi banyak. Tumpang tindih, seperti satu keluarga menangis bersamaan. Tanah bergetar. Pohon bambu menekuk ke arah rumah. Kabut tebal muncul dari arah sawah dan masuk ke halaman. Dan di antara kabut itu, muncul sosok-sosok tubuh setengah terbakar, merangkak, merintih, menuju rumah. Wajah-wajah mereka kabur, namun mata mereka jelas, merah menyala, penuh amarah. Mereka adalah arwah para korban tumbal sebelumnya, yang sekarang menuntut jiwa pengganti. Nenek berteriak dari dalam rumah, "Ilham, masuk, segel rumah ini sekarang juga!" Tapi Ilham berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Karena dari arah kabut, muncul satu sosok paling besar. Sosok perempuan tua seperti kuntilanak, rambut panjang, mengenakan kebaya compang-camping, dan di dadanya tergantung kalung koin emas. "Aku Manis, darahmu milikku." Ilham terus diam hingga akhirnya nenek menariknya ke dalam rumah dan menyegel rumahnya. Kabut belum juga hilang meski ayam jantan telah berkokok 3 kali. Udara pagi itu tidak sejuk seperti biasa, melainkan berat dan panas. Ilham duduk terpaku di depan tungku dapur, masih mengenakan pakaian yang sama sejak semalam. Tubuhnya lelah, matanya sembab, namun ia tidak bisa tidur. Sosok Manis itu masih membekas jelas di benaknya. Mata merahnya, suara bergetarnya, dan kata-katanya, "Darahmu milikku." Nenek mengunci semua pintu dan jendela dengan raja dari daun lontar. Bahkan kucing peliharaan mereka pun tidak berani keluar dari bawah kolong meja. Warga desa seakan tahu ada yang tidak beres. Beberapa warga lewat depan rumah sambil menatap curiga. Bahkan ada yang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah rumah tua itu. "Ilham," panggil nenek pelan. "Malam ini akan datang ujian terakhir. Kalau kita kuat maka semuanya akan selesai. Tapi kalau tidak..." Nenek tidak melanjutkan kata-katanya. Ia hanya menatap Ilham dengan mata yang tak pernah setakut itu. Kalau tidak, darah akan jatuh. Menjelang maghrib, seorang dukun tua datang ke rumah.
Namanya Mbah Saruno, tinggal di seberang desa. Konon ia satu-satunya orang yang pernah selamat dari upacara pemutusan pesugihan Gunung Raung, tempat yang sama di mana leluhur Ilham memulai semuanya. Mbah Saruno datang dengan membawa kendi, janur kuning, dan seekor ayam hitam. Ilham harus menghadap mereka di batas tanah dan langit, tepat tengah malam. Tapi ingat, mereka akan menawar. Mereka akan merayu, menawarkan kekayaan, bahkan mungkin orang-orang tercintamu. Sebagai ganti, jelas Mbah Saruno. Jangan goyah, karena sekali kau mengangguk, ikatan itu akan hidup selamanya. Dan malam pun tiba. Ilham berdiri di tengah tanah lapang belakang rumah, dikelilingi lingkaran garam dan dupa menyala. Hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Di tangannya ada potongan kain kafan dan darah dari jari telunjuknya sendiri. Di seberangnya berdiri kuntilanak kabur samar-samar. Mereka berdiri mematung, tanpa wajah, tanpa mulut, tapi mata mereka menyala. Tiba-tiba tanah berguncang ringan. Dari tengah bayangan itu muncullah Manis. Kali ini wujudnya lebih menyerupai manusia, cantik, menawan, dan mengenakan kebaya putih bersih. Wajahnya tersenyum. "Ilham," katanya lembut, "tak usah takut, aku tak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu, keluarga yang dihormati, kaya, berpengaruh. Kau tinggal beri aku satu nama, satu saja, maka semua selesai." Ilham menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Manis melanjutkan, "Boleh orang asing, tetanggamu, atau nenekmu, dia sudah tua. Dia juga yang membuatmu menderita selama ini, bukan?" Mata Ilham mulai berkaca-kaca. "Tidak, aku tidak akan tumbalkan siapapun." Manis mulai marah. Senyumnya berubah menjadi cemooh. Suara angin berubah menjadi geraman. "Kalau begitu, aku akan ambil darahmu sendiri." Tiba-tiba api dupa menyala besar. Garam di sekelilingnya memercik. Suara ayam hitam berkokok keras dari arah rumah. Lalu, sesuatu yang tak terlihat seperti menarik Ilham jatuh ke tanah. Ilham memejamkan mata. Dalam hatinya, ia menyebut nama Allah, menyebut nama ibunya, dan memohon agar semua berakhir malam ini. Angin berputar, jeritan terdengar. Lalu semuanya sunyi. Saat ia membuka mata, langit mulai terang. Kabut telah hilang, tanah kering. Tidak ada jejak Manis, tidak ada sosok, tidak ada lingkaran garam. Hanya dirinya sendiri. Dan di kejauhan, terlihat nenek berdiri sambil menangis, memeluk kendi pecah, dengan darah mengalir dari tangannya. Malam itu ternyata nenek telah mengorbankan dirinya. Dengan perjanjian yang tak seorang pun tahu, mungkin bukan menyerahkan nyawa, tapi menyerahkan jiwa, menjadi pengembara abadi antara dua dunia, sebagai penjaga agar kutukan tidak kembali. Sudah seminggu sejak Ilham kembali ke Jakarta. Kuliahnya kembali berjalan, teman-temannya menyambutnya seperti biasa, dan aktivitas kota yang padat seolah menenggelamkan semua kejadian aneh dari desa. Tapi hanya di permukaan, di balik senyumnya yang dipaksakan, Ilham menyimpan luka yang dalam. Bukan luka fisik, tapi luka yang membusuk di dalam pikirannya. Bayangan wajah nenek, tubuhnya yang lemah berdiri memeluk kendi pecah dengan darah di telapak tangan, terus menghantuinya. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak terlalu takut pada hal-hal yang belum jelas, karena seringkali ketakutan terbesar justru muncul dari ketidaktahuan dan pikiran kita sendiri yang membuat bayangan menjadi lebih menyeramkan. Dengan pemahaman dan niat baik, kita bisa mengubah ketakutan itu jadi kekuatan untuk terus maju. Kalau kamu pernah merasakan sesuatu yang aneh atau mengalami pengalaman mistis, jangan ragu untuk berbagi cerita. Siapa tahu, pengalamanmu bisa jadi pelajaran berharga buat orang lain, atau setidaknya membuat kita merasa tidak sendiri dalam menghadapi hal yang tak terduga. Rumah nenek di Banyuwangi mungkin terlihat angker dan menakutkan, tapi sesungguhnya itu adalah tempat penuh sejarah dan cinta yang belum selesai. Sama seperti kita,
yang punya masa lalu, kenangan, dan rasa yang perlu disembuhkan. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkahmu, tapi gunakanlah sebagai pelajaran untuk lebih kuat. Jadi sebelum tidur malam ini, ingatlah bahwa di balik cerita horor sekalipun, ada pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Jangan takut untuk menghadapi bayanganmu sendiri, karena dari situ kamu akan menemukan cahaya yang sebenarnya. Terima kasih sudah menemani cerita horor tentang rumah nenek di Banyuwangi sampai akhir. Semoga kisah ini bisa bikin kamu merinding, sekaligus membuka mata soal bagaimana ketakutan dan masa lalu bisa saling terkait. Kalau kamu punya pengalaman mistis atau cerita seram lainnya, jangan sungkan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita dan saling menguatkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah horor berikutnya yang bakal bikin kamu penasaran. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan ingat, kadang bayangan yang paling gelap justru membawa cahaya yang kita butuhkan. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.